Aktivitas pertambangan nikel di Pulau Gak, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya dihentikan sementara dan masih menunggu Kementerian ESDM. Pemerintah resmi mencabut 4 izin usaha tambang yang ada di Raja Ampat, Papua. Wisatawan premium mancanegara ini akan berdampak kepada penghasilan masyarakat. Akan mencabut izin usaha pertambangan untuk 4 perusahaan di Kabupaten Raja Ampat. Di bawah lautnya ada surga, tapi di perut buminya ada nikel. Dan saat tambang masuk ke Raja Ampat, yang terjadi bukan sekedar eksploitasi, tapi ada perpecahan, kerusakan, dan yang menjadi pertanyaan besar adalah apakah kita masih waras membangun masa depan dengan menghancurkan yang tak tergantikan? Jadi, siapkan diri kalian karena kita akan menuju kajian di luar batas nalar manusia. Chapter 1, Surga yang Diperebut. Di ujung timur Indonesia, tersembunyi sebuah gugusan pulau yang sering dijuluki sebagai surga terakhir dunia. Raja Ampat. Nama yang kini mendunia karena kekayaan bawah lautnya yang luar biasa. Bayangkan saja ada 75% spesies terumbu karang dunia hidup di sini. Lebih dari 1.000 spesies ikan laut, hiu langka, pari manta raksasa, sampai penyu-penyu purba menjadikan kawasan ini sebagai rumah. Ekosistemnya begitu unik, sampai-sampai para ilmuwan menyebut Raja Ampat sebagai epicentrum keanekaragaman hayati laut dunia. Bahkan lebih kaya dari Great Barrier Reef di Australia. Tak heran kalau Raja Ampat jadi destinasi wisatawan premium yang dikenal oleh penyelam, ilmuwan, dan pegiat konservasi dari seluruh penjuru dunia. Ini bukan cuma aset daerah, tapi juga simbol kebanggaan nasional. Namun, di balik hamparan laut biru dan hutan tropisnya yang perawan, ada sesuatu yang membuat pemerintah dan industri melirik dengan penuh nafsu. Nikel. Ya, tanah Raja Ampat ternyata mengandung deposit nikel dalam jumlah besar. Logam ini sekarang jadi primadona dunia karena perannya dalam transisi energi bersih. Dari baterai kendaraan listrik hingga pabrik-pabrik baja nirkarat. Semua butuh nikel. Indonesia dengan ambisi menjadi raksasa hilirisasi industri nikel global pun mulai membuka mata. Nikel bukan lagi sekedar tambang, tapi dianggap sebagai kunci masa depan ekonomi bangsa. Disinilah paradoksnya. Di satu sisi, Raja Ampat adalah surga yang harus dilindungi. Di sisi lain, ia menyimpan kekayaan mineral yang terlalu menggiurkan untuk diabaikan. Maka konflik pun mulai meruncing. Apakah kita siap mempertaruhkan warisan ekologis dunia demi ambisi jangka pendek? Atau justru kita bisa mencari jalan tengah yang tidak mengorbankan satu bentuk kekayaan demi yang lain? Karena faktanya setiap keputusan yang diambil di Raja Ampat akan selalu menjadi pertaruhan antara uang dan juga kehidupan, antara pembangunan dan juga pelestarian. Chapter 2, Tambang Masuk, Konflik Meledak. Masuknya tambang nikel ke Raja Ampat bukanlah cerita baru. Jejaknya bisa ditelusuri sejak era Orde Baru ketika pemerintah memberikan kontrak karya kepada PT Gak Nikel pada tahun 1998. Saat itu konservasi lingkungan belum menjadi perhatian utama dan pemberian izin tambang lebih banyak didorong oleh semangat eksploitasi sumber daya alam demi pertumbuhan ekonomi. PT Gak Nikel yang kini jadi anak usaha BUMN PT Antam masih memegang kontrak tersebut sampai hari ini. Di era otonomi daerah awal tahun 2000-an, muncul 4 perusahaan tambang lain yang mendapatkan izin usaha pertambangan atau IUP dari pemerintah daerah. Di antaranya ada PT Anugrah Surya Pratama, ada PT KW Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Nurham. Di atas kertas, 5 perusahaan ini mengantongi legalitas, tapi masalah juga mulai muncul ketika aktivitas mereka mulai terlihat di lapangan.
Ada yang membuka lahan tanpa izin lingkungan lengkap, ada yang mengebor tanpa persetujuan kawasan hutan, dan juga bahkan ada yang kolam pengendapan limbahnya jebol hingga mencemari laut. Masyarakat juga udah mulai resah nih ya, karena aktivis lingkungan juga mulai angkat bicara. Media menyebarkan video dampak tambang yang bikin air laut jadi keruh. Tekanan publik juga semakin kuat dan pada akhirnya pemerintah pusat turun tangan. Pada Juni 2025, 4 IUP dicabut secara resmi oleh Presiden Prabowo. Semua perusahaan swasta itu diberhentikan, tapi ada satu perusahaan tetap berdiri, yaitu PT Gag Nikel. Nah, pertanyaannya, kenapa bisa beda nasib PT Gag Nikel ini? Pemerintah menyebut PT Gag Nikel ini sebagai aset negara dengan evaluasi yang bagus sekali. Izin mereka juga dianggap lebih kuat karena berbasis kontrak karya, bukan IUP biasa. Lokasinya juga diklaim tidak berada dalam zona geopark Raja Ampat. Tapi di sisi lain, banyak yang menilai bahwa keputusan ini mencerminkan adanya standar ganda. Perusahaan milik negara diberi kelonggaran, sementara perusahaan lain ditutup. Pertanyaan lain pun juga muncul. Apakah benar ini soal kinerja lingkungan? Atau lebih soal siapa yang punya koneksi lebih kuat ke pusat kekuasaan? Chapter 3, kerusakan dan kontroversi. Ketika tambang mulai beroperasi, dampaknya cepat terasa. Di berbagai lokasi, sedimentasi jadi masalah besar. Lumpur dan tanah hasil bukaan lahan tambang terbawa hujan, mengalir ke laut, dan menutupi terumbu karang. Laut yang dulu jernih berubah keruh kecoklatan. Terumbu karang yang butuh sinar matahari untuk bertahan hidup juga mulai mati perlahan. Dan ini bukan sekedar teori. Kawasan pesisir yang dulu kaya kehidupan laut kini seperti mati. Greenpeace Indonesia menyebut kerusakan ini sebagai ancaman serius terhadap pusat biodiversitas dunia. Bahkan lebih dari 500 hektar hutan alami di Raja Ampat telah hilang karena ekspansi tambang nikel. Bukan hanya ekosistem yang terdampak, tapi juga kehidupan masyarakat. Hasil tangkapan ikan mereka menurun drastis. Padahal sebagian besar warga Raja Ampat menggantungkan hidup pada laut, bukan cuma untuk makan, tapi juga untuk hidup. Sektor wisata pun juga terkena imbas. Wisatawan yang datang untuk snorkeling dan diving mulai kecewa, karena kondisi laut juga tak seindah dulu lagi. Operator wisata kehilangan pelanggan, pemandu wisata kehilangan mata pencaharian, dan bahkan citra Raja Ampat sebagai destinasi ekowisata kelas dunia ikut tercoreng. Yang lebih rumit, masyarakat lokal terbelah. Sebagian besar termasuk aliansi masyarakat adat menolak tambang dengan keras. Mereka menyebut proyek ini merusak tanah leluhur dan dilakukan tanpa persetujuan yang sah, tanpa proses free, prior, dan informed consent. Tapi ada juga kelompok yang mendukung, terutama di Pulau Gag, tempat PT Gag Nikel beroperasi. Mereka merasa tambang membawa lapangan kerja dan bantuan ekonomi. Bahkan ada yang bilang laut mereka tidak tercemar. Perbedaan pandangan ini memicu konflik sosial, bukan hanya antara masyarakat dan perusahaan, tetapi juga antar sesama warga. Chapter 4, apa dampaknya buat Indonesia? Pertanyaannya sekarang, seberapa besar sebenarnya dampak dari pertambangan nikel di Raja Ampat buat Indonesia secara keseluruhan? Di satu sisi memang ada potensi pemasukan negara dari royalti, pajak, sampai dividen perusahaan seperti PT Gag Nikel. Bahkan pemerintah juga menargetkan produksi 3 juta ton nikel dari sana. Tapi kalau kita berhenti hanya di angka itu, kita bisa kehilangan gambaran besar. Sebaliknya, kerugian yang terjadi justru datang dalam bentuk yang lebih luas dan mendalam. Ketika terumbu karang rusak, bukan cuma spesies laut yang terancam, tetapi juga seluruh sistem pangan lokal. Terumbu karang adalah rumah bagi ikan, tempat pemijahan dan perlindungan. Kalau karangnya saja hancur, populasi ikan ikut runtuh. Nelayan kehilangan hasil tangkapan, ketahanan pangan terganggu, dan ekonomi lokal juga terpukul. Begitu juga dengan pariwisata. Raja Ampat yang dulunya jadi primadona dan ikon wisata kelas dunia, sekarang rawan kehilangan daya tarik. Dan kalau reputasinya sudah rusak,
itu bukan cuma soal hilangnya turis, tapi hilangnya peluang ekonomi berkelanjutan dalam jangka panjang. Jadi gimana nih menurut kalian? Tulis pendapat Anda di kolom komentar ya. Chapter 5, pelajaran untuk hilirisasi dan infrastruktur nasional. Kasus Raja Ampat bukan cuma soal lokal. Ini adalah sinyal keras buat seluruh arah pembangunan nasional kita. Karena apa yang terjadi di sana bisa dengan mudah terulang di tempat lain kalau pendekatan kita terhadap hilirisasi dan pembangunan infrastruktur masih asal jalan. Padahal hilirisasi itu sangat penting ya. Kita ingin keluar dari kutukan komoditas mentah, ingin mengolah nikel jadi baterai, baja, dan produk bernilai tinggi di dalam negeri. Tapi caranya tidak boleh mengorbankan masa depan ekosistem kita. Raja Ampat mengajarkan bahwa pembangunan tanpa tata kelola yang ketat bisa jadi bumerang. Kita butuh regulasi yang tidak hanya kuat di atas kertas, tapi juga konsisten ditegakkan. Butuh zonasi yang tegas, di mana kawasan yang benar-benar harus bebas tambang, dan mana yang boleh dieksplorasi dengan syarat ketat. Selain itu, pendekatan partisipatif seperti FPIC, Free, Prior, and Informed Consent harus dijadikan standar, bukan sekedar formalitas. Karena tanpa persetujuan yang sungguh-sungguh dari masyarakat lokal dan adat, tambang apapun akan selalu jadi sumber konflik sosial. Investor global, terutama di sektor kendaraan listrik dan energi hijau, makin peduli soal ESG, Environmental, Social, and Governance. Kalau kita mau main di level global, kita tidak bisa lagi beroperasi dengan standar rendah. Dunia pasti akan bertanya, dari mana nikelmu berasal? Seberapa bersih dan beretika proses ekstraksinya? Itu semua akan menjadi pertanyaan bagi kita semua. Jadi, hilirisasi tidak boleh hanya mengejar volume, tapi juga kualitas tata kelola. Jika tidak, kita akan bangun industri besar di atas fondasi yang rapuh. Dan seperti kasus Raja Ampat, kita akan terus menambang masa depan sambil kehilangan yang paling tak tergantikan, alam yang menjadi napas kehidupan kita sendiri. Jadi gimana nih menurut kalian? Setuju pertambangan ini dihentikan atau dilanjutkan? Atau kalau ada solusi lain dari kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Oh ya, buat kalian yang ingin mencari tahu tentang infrastruktur dan konstruksi Indonesia perkembangannya di 2025 itu bagaimana, kalian bisa langsung aja download Outlook Konstruksi Indonesia 2025 di link yang ada di description box. Kalau gitu, terima kasih karena telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam perkasa.